good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He died for me. He died for me. He died for me. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I'll do his will. I'll do his will. I'll do his will. He's so good to me. He's coming back. He's coming soon. He's coming soon. He's so good to me. Bileam dan keledainya. Setelah kemenangan Israel atas Raja Og dan kerajaan Basan, orang Israel pergi ke dataran Moab dekat Yeriko. Saya memiliki pesan untuk Raja Balak, penguasa Moab. Teruskan. Ada kabar apa dari kerajaan sekitar kita? Tuanku, Kanaan telah dikalahkan. Raja Sihon dari orang Amori dan Raja Og dari Basan sudah mati. Ada berita bahwa ini semua disebabkan oleh tentara Israel yang hebat. Dan mereka saat ini sedang menuju ke arah kita. Ini benar-benar berita buruk. Cepat, pergi ke Petor dan temukan Bileam. Karena semua orang yang dia berkati akan diberkati. Dan setiap orang yang dikutuk Bileam akan dikutuk. Bawalah hadiah dan harta untuk Bileam. Dan katakan kepadanya bahwa aku ingin mengutuk orang Israel, supaya aku akan dapat mengalahkan Israel ketika mereka sudah dilemahkan. Lalu, dengan cepat semua tua-tua kerajaan Moab dan Midian berkumpul dengan hadiah mereka dan pergi kepada Bileam. Mereka mengatakan kepadanya tentang permintaan Raja Balak untuk mengutuk orang Israel. Aku harus mendengar dari Tuhan terlebih dahulu tentang apa yang harus aku lakukan. Kalian dapat menginap di sini di Petor malam ini. Dan besok, aku akan memberitahu kalian tentang keputusanku. Dan kemudian, Tuhan berbicara kepada Bileam untuk tidak pergi bersama mereka dan tidak mengutuk orang Israel, karena orang Israel adalah umat yang diberkati Tuhan. Keesokan paginya, Bileam bertemu dengan para tua-tua Moab dan Midian. Maaf, tetapi aku menolak untuk menuruti permintaan Raja Balak, karena Tuhan melarangku untuk mengutuki orang Israel. Setelah Bileam menolak permintaan mereka, para tua-tua kembali menemui Raja Balak dan melaporkan jawaban Bileam. Apa? Itu karena kalian tidak membawa cukup hadiah untuknya. Kembalilah kepada Bileam dan katakan padanya bahwa aku akan memberinya penghargaan yang sangat besar, dan aku akan mengabulkan apapun yang dia inginkan jika dia berhasil mengutuki orang Israel. Kemudian, Balak mengutus tua-tua dan pangeran-pangeran yang lebih terhormat dari yang pertama kali datang kepada Bileam dan memberitahu dia tentang tawaran Raja Balak. Bahkan, jika Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan mendurhakai Tuhanku.
tetapi tunggulah di sini sampai pagi, supaya aku tahu apa yang akan dikatakan Tuhan kepadaku." Dan Tuhan menampakkan diri kepada Bileam malam itu dan menyuruhnya untuk mengikuti para tua-tua utusan Balak itu, jika mereka memanggilnya untuk ikut dengan mereka, tetapi dia harus menuruti apapun yang hanya akan Tuhan perintahkan kepadanya. Namun, keesokan paginya, Bileam tidak menunggu para tua-tua Balak memanggilnya. Sebaliknya, ia menunggangi keledainya dan pergi. Tuhan marah karena Bileam tidak menuruti perintahnya. Jadi dia mengirim seorang malaikat untuk menghentikan Bileam. Tetapi malaikat itu tidak terlihat oleh Bileam dan hanya keledainya saja yang melihatnya. Dan ketika binatang itu melihat bahwa malaikat itu menghunuskan pedang, ia berlari menuju ladang. Bileam yang marah memukul keledai itu karena dia tidak tahu alasan keledai itu melarikan diri. Kemudian Bileam dan keledainya melewati jalan setapak di antara dua tembok di kebun anggur. Keledai itu melihat malaikat itu lagi, dan karena ketakutan ia menabrak tembok dan kaki Bileam terhimpit di tembok itu. Bileam memukul keledai itu lagi, dan karena pukulannya itu, keledai itu berteriak kesakitan. Kemudian Bileam dan keledainya pergi ke tempat yang sempit, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Dan karena malaikat itu ada di depan mereka, keledai itu tidak mau berjalan lagi, bahkan jika Bileam menyuruhnya untuk berjalan lagi. Hal ini membuat Bileam benar-benar marah, sehingga dia mengambil tongkat dan memukul keledainya dengan tongkat itu. Tiba-tiba Tuhan membuat keledai itu bisa bicara. Apa yang kulakukan kepadamu sehingga engkau memukulku 3 kali? Karena engkau mempermainkan aku dengan berlari dan menubruk ke sana kemari, sementara aku sedang menunggangimu. Jika aku memiliki pedang sekarang, aku akan membunuhmu. Aku adalah keledai kepercayaanmu yang telah engkau tunggangi sejak pertama kali engkau menemukanku. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan melakukan itu padamu? Kemudian Tuhan membuka mata Bileam dan dia melihat malaikat itu, dan karena ketakutan Bileam berlutut dan sujud di tanah. Mengapa engkau memukul keledaimu 3 kali? Aku datang ke sini untuk menghentikanmu, karena engkau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku. Selama ini keledaimu melihatku dan menghindariku 3 kali. Jika dia tidak melarikan diri, engkau pasti sudah mati sekarang. Tetapi aku akan menyelamatkannya. Aku telah berdosa. Aku tidak tahu bahwa engkau mencoba menghentikanku. Jika itu menyenangkanmu, sekarang aku akan pulang. Pergilah dengan orang-orang Balak, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu yang harus engkau katakan. Jadi Bileam pergi dengan para tua-tua Balak, dan ketika Balak mendengar bahwa Bileam sedang dalam perjalanan, dia pergi menemuinya di kota Moab. Bileam, aku mengirimkan undangan yang mendesak. Mengapa engkau tidak segera datang? Tidakkah engkau tahu bahwa aku sanggup memberimu hadiah apapun yang engkau inginkan? Aku datang, tetapi aku tidak boleh mengatakan apapun yang aku inginkan. Aku hanya akan mengatakan perkataan yang Tuhan mau untuk aku katakan. Keesokan paginya, Raja Balak membawa Bileam ke sebuah gunung yang tinggi, dan mereka dapat melihat orang Israel dari atas sana. Di sana mereka mendirikan sebuah mezbah dan mempersembahkan beberapa hewan kurban. Setelah mempersembahkan korban, Bileam memberitahu raja lagi bahwa dia hanya akan mengatakan apa yang Tuhan akan katakan kepadanya.
Dan bukannya mengutuki orang Israel, Bileam memberkati orang Israel dengan kemakmuran dan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Balak marah kepada Bileam, tetapi Bileam tidak dapat menarik kembali berkatnya kepada Israel. Bileam melakukan hal yang benar, memilih perintah Allah daripada uang dan keinginannya sendiri. Ada banyak orang yang akan menawarkan kepada kita hal-hal seperti hadiah, harapan, dan uang untuk membuat kita tidak menaati Tuhan. Terkadang kita akan tergoda untuk memilih hadiah itu daripada Tuhan. Tetapi mari kita mencontoh Bileam. Dia memilih untuk menaati Tuhan daripada memilih perak, emas, atau harta apapun, karena Tuhan lebih berharga daripada apapun. Kita menghormati dan mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya di kayu salib sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita. Greedy of money. Be thankful of what you have. If we only trust God truly, He knows just what we need. Don't be greedy of money. Be thankful of what you have. If we only trust God truly, He knows just what we need. Don't be greedy of money. Be thankful of what you have. If we only trust God truly, He knows just what we need. He knows just what we need. He knows just what we need.